Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman berjumpa lagi dengan Ustadzah Rahma. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, teman-teman, di tema 4 tentang keluargaku, subtema 2 yaitu tentang kegiatan keluarga. Di pembelajaran 1 kemarin kita mengenal kegiatan keluarganya Siti, yaitu yang pertama apa teman-teman masih ingat? Ya, kegiatan keluarganya, mereka sarapan bersama, makan bersama. Yang kedua, Siti dan keluarganya juga pergi rekreasi atau pergi piknik ke desa. Nah, di pembelajaran 2 ini, kita akan mengenal kegiatan keluarga yang lainnya. Yuk kita simak di buku tematik halaman 53. Halaman 53 itu teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada angka 5 dan 3. Itu adalah halaman 53. Oke teman-teman, kita belajar membaca ya teman-teman. Ini dia, ada Benny dan ayah ibunya sedang berolahraga. Yuk kita baca ceritanya. Yang belum bisa baca, ikuti Ustadzah Rahma ya. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Benny senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Nah, kalau Benny dan keluarganya suka berolahraga, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman dan keluarga suka berolahraga juga? Nah, selanjutnya di halaman 54 itu ada kegiatan olahraga yang kegiatan olahraga akan dipandu oleh Ustadzah Diana. Nah, tapi di bawahnya itu ada kegiatan bermain sambil berolahraga, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan berolahraga sambil bermain ini bersama ayah atau bunda dan juga kakak atau adiknya, teman-teman. Olahraga sambil bermain apa sih, Ustadzah? Yuk kita cari tahu di buku tematik halaman 54. Sambil belajar baca ya teman-teman, teman-teman bisa menyimak Ustadzah Rahma. Yang belum bisa, ikuti ya. Berolahraga dengan bermain. Mari bermain ayam dan elang. Perankan anak ayam. Berusahalah agar tidak ditangkap elang. Berlindunglah di balik induk ayam. Nah, wah seru ini teman-teman. Pasti akan ada yang jadi ayamnya, induk ayamnya, ada yang jadi anak ayamnya, ada yang jadi elangnya. Elangnya akan berusaha menangkap si anak ayam. Dan induk ayam berusaha menghalangi elang dari menangkap anak-anaknya. Dengarkan cerita Ustadzah Rahma ya. Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, induk ayam, dan anak ayam. Permainan seru sekali. Ayo kita bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, ada yang menjadi induk ayam, ada yang menjadi anak ayam. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam melindungi anak ayam. Nah, karena masih pandemi ya teman-teman, jadi Ustadzah Rahma berharap teman-teman tidak memerankan permainan ini dengan teman-teman yang lain di rumah, tapi bisa diperankan, bisa dimainkan bersama ayah, bunda, dan adik kakak teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan buka buku tematiknya halaman 57. Lihat di pojok bawah ya teman-teman, ada angka 5 dan 7. Itu adalah halaman 57. Nah, di halaman 57 ini kita akan belajar kembali tentang kata tolong dan terima kasih. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama halaman 57 ini. Ustaz Rahma bacakan ya teman-teman. Edo, titik-titik rapikan kursi. Aku rapikan meja. Nah, menurut teman-teman yang tepat, menurut teman-teman yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah, nah, menurut teman-teman yang tepat untuk mengisi titik-titik ini
adalah kata tolong atau kata terima kasih? Ya, betul, kata tolong. Coba kita tulis di sini tolong ya, teman-teman. T O L O N G. Edo, tolong rapikan kursi. Aku rapikan meja. Edo menjawab, baik Udin. Nah, kira-kira setelah Edo menjawab baik Udin, Edo menjawab, baik Udin, apa yang akan dikatakan Udin kepada Edo? Tolong atau terima kasih? Ya, betul. Yang tepat adalah terima kasih. Jadi, Udin akan berkata, terima kasih Edo. Dan Edo menjawab, sama-sama Udin. Nah, mudah kan teman-teman? Teman-teman sekarang bisa mencoba latihannya di halaman 58, yaitu halaman sebaliknya. Ini dia. Silahkan teman-teman berusaha mengisi titik-titik yang masih kosong tersebut. Kalau teman-teman menemukan kesulitan, jangan lupa minta bantuan ayah atau bunda ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah kan mengerjakan halaman 58? Nah, sekarang di pembelajaran kita, simak ya cerita Ustazah Rahma. Ini ada gambar Dayu dan ayah ibunya. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari, Dayu juga membantu memasak. Masya Allah. Nah, selama di rumah, apakah teman-teman juga senang membantu orang tua? Ustazah Rahma yakin teman-teman pasti senang membantu ayah dan ibu. Nah, di halaman 60, teman-teman bisa mengisi kegiatan membantu orang tua di rumah. Judulnya, kita lihat ya teman-teman, aku senang membantu orang tua. Nah, kegiatannya ada macam-macam teman-teman membantu orang tua itu. Ada yaitu yang pertama, bangun pagi tepat waktu. Apakah teman-teman sering melakukan, kadang-kadang, atau tidak pernah? Jika teman-teman sering melakukannya, beri tanda centang pada di bawah kata sering. Kalau teman-teman kadang-kadang melakukannya, beri tanda centang di kotak bawah kadang-kadang. Jika tidak pernah, teman-teman bisa mengisikan tanda centang di sebelah kotak yang paling kanan ini. Lalu, apakah teman-teman senang merapikan tempat tidur? Bagaimana dengan menyapu halaman? Bagaimana dengan merapikan meja belajar? Apakah teman-teman merapikan sendiri atau masih dibantu oleh orang tua? Merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu, membantu ibu memasak, dan di titik-titik ini teman-teman bisa mengisikan kegiatan teman-teman sendiri. Semisal Ustazah Rahma kasih contoh menyiram tanaman. Bagaimana dengan kegiatan teman-teman di rumah yang lainnya? Teman-teman bisa mengisikan di kotak yang masih kosong ini. Nah, selanjutnya kita belajar membaca ya teman-teman. Silahkan teman-teman buka halaman 61. Nah, sampai ke teman-teman menemukan tulisan dengan warna merah. Judulnya yaitu Memasak Bersama Keluarga. Yuk kita baca bersama-sama. Yang belum bisa membaca, ikuti Ustazah Rahma ya. Memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Di halaman selanjutnya, halaman 62 dan 63, teman-teman bisa mempraktekkan percakapan tersebut dengan ayah dan bunda ya teman-teman. Teman-teman bisa bermain peran. Teman-teman bisa memperagakan sebagai Dayu, dan ayah bunda teman-teman dapat memperagakan sebagai ayah dan ibunya Dayu. Selamat bermain peran ya teman-teman, pasti seru.
Setelah bermain peran, kita akan belajar mengurutkan bilangan ya teman-teman, dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Setelah bermain peran, kita akan belajar matematika ya teman-teman. Kita akan belajar mengurutkan bilangan dari kecil ke bilangan yang besar. Nah, coba perhatikan contoh Ustazah Rahma berikut ini. Di sini Ustazah Rahma mempunyai gambar lingkaran. Nah, coba kita hitung ada berapa jumlah lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa teman-teman? 5. Kita tuliskan di sini 5. Lalu ada berapa jumlah segitiga? Ada berapa jumlah segitiganya Ustazah Rahma? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 3. Kita tuliskan di bawahnya. 3. Lalu ada berapa jumlah kotak yang paling akhir? Kita hitung bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ada angka 5, ada angka 3, ada angka 7. Kalau kita mau mengurutkan dari kecil ke besar, berarti mana ya teman-teman yang kita tulis dulu? Ya, betul, angka 3. Setelah 3, berapa teman-teman? Ya, betul, 5. Selanjutnya, betul teman-teman, 7. Jadi, urutan yang benar dari kecil ke besar yaitu 3, 5, 7. Nah, teman-teman bisa belajar mengurutkan bilangan dari kecil ke besar dengan membuka buku tematik teman-teman halaman 64 sampai dengan 66. Mudah kan teman-teman? Selamat mencoba ya. Di video sebelumnya tentang pengurangan dengan jumlah pengurang yang banyak, kalau belum jelas, dan mohon maaf itu mungkin pulpanya Ustazah Rahma kurang jelas ya teman-teman, akan Ustazah Rahma ulangi di bawah ini. Jika teman-teman masih kesulitan menghitung mundur, teman-teman bisa menggunakan cara seperti di buku tematik yang akan Ustazah Rahma ajarkan berikut ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan stik es krim, bisa menggunakan kancing baju, menggunakan biji-bijian, dan lain sebagainya. Yuk, simak video berikut ini ya teman-teman. Ada 20 dikurangi 11. Gimana Ustazah Rahma? 20 dikurangi 11. Jariku cuma 10. Susah dong Ustazah Rahma. Insya Allah tidak susah ya teman-teman. Kalau teman-teman seperti tadi ya, kalau teman-teman masih kesulitan menghitung mundur, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Yuk, coba lihat Ustazah Rahma punya lingkaran sebanyak 20. Kita hitung bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dikurangi 11, kita coret lingkarannya sejumlah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ada 11 lingkaran yang sudah kita coret. Berapa yang tidak kita coret, teman-teman? Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, 20 dikurangi 11 ketemunya adalah berapa, teman-teman? 9. Ya, betul. Mudah kan, teman-teman? Baik teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah belajar mengurutkan bilangan dari bilangan kecil ke bilangan besar, nah sekarang kita akan bermain peran lagi teman-teman. Teman-teman bisa memperagakan bermain peran ini dengan kakak atau adik, atau juga dengan ayah atau bundanya teman-teman. Nah, coba simak yang dibaca Ustazah Rahma berikut ini ya, yang sudah bisa baca. Yuk kita baca bareng-bareng. Pada hari libur, Dayu juga senang bermain.
Setelah membantu memasak, Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu minta izin kepada ibu. Nah, ini dia percakapan antara Dayu dan ibunya. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Main kemana, Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermainnya sebentar saja ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Nah, silahkan teman-teman memperagakan percakapan ini dengan ayah atau bundanya, agar teman-teman juga berlatih membaca. Nah, teman-teman, selain berlatih membaca, tentunya teman-teman juga seperti Dayu kan, jika akan keluar rumah, pasti teman-teman juga meminta izin kepada ayah atau ibu dulu kan? Oke, anak hebat, anak solih, kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.